Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahukah kita bahwa dosa pertama yang mengundang kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya adalah karena hambanya melakukan kesombongan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala murka dan kesombongan? Sebab kesombongan hanya layak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih adalah makhluk pertama yang melakukan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan laknat dari Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesombongan adalah dosa yang sulit pengampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak memaafkan atau mengampuni orang-orang yang berdosa karena sebab kesombongan. Sebab orang yang sombong itu sendiri yang sulit untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada cerita bagi Firaun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam diri Firaun terdapat kesombongan, keangkuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada cerita Abu Jahal tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada diri Abu Jahal terdapat kesombongan. Tidak ada cerita Namrud tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga yang mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, karena di dalam diri Namrud terdapat kesombongan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menundukkan kesombongan kita harus mengintrospeksi diri kita. Siapa diri kita? Siapa diri kita yang sedang menginjakan kakinya di muka bumi ini? Maka lihatlah, kalau kita meniupkan debu yang berterbangan di sekitar kita, titik-titik debu itulah dunia yang kita sedang pijak sekarang ini. Kalau dunia sekecil itu saja, lalu bagaimana dengan diri kita yang ada di dalamnya? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi mengajak kepada manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tunduk kepada Allah adalah orang-orang yang telah merendahkan dirinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Orang yang tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, orang yang menyadari siapa dirinya, apa yang didapatkannya, apa yang ia miliki sekarang ini, hakikatnya adalah pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Kita menjadi orang kaya kah? Kita menjadi orang yang memiliki jabatan yang tinggi kah? Kedudukan kita sebagai orang yang mulia kah? Itu semua adalah pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua adalah pemberian dari Allah Rabbul Alamin, lalu apa yang harus kita sombongkan di muka bumi ini? Kita hanya makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benamkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah timbul pada diri kita sifat kesombongan, maka lakukanlah hal-hal yang bisa membuat diri kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kesombongan itu adalah dosa yang berat pertobatannya kepada Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi, bukan karena Allah tidak mau memaafkan, bukan Allah tidak menerima tobatnya mereka yang bertobat, tetapi sulitnya tunduk orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi ditanya apa itu sombong, Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang kita miliki kecuali karunia dari Allah Rabbul Alamin. Belajarlah kepada para nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah, namun dia tetap menundukkan kepalanya, menundukkan hatinya, memuliakan orang-orang yang terhina, dan senantiasa menyampaikan kebenaran-kebenaran. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini dapat mengambil hikmah sehingga kita menjadi orang yang tawadhu dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari sifat kesombongan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.